Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati keberadaan kita. Bersama-sama kita naikkan syukur, kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan mari bersama malam hari ini saya mengajak setiap kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang kami terima. Kami percaya pada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bahwa senantiasa kekuatan daripada Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih. Dan malam hari ini kami mau datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami malam hari ini. Kami mau katakan, ini persembahan kami ya Tuhan. Yang terbaik, sebab kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Bahwa pertolongan-Mu itu selalu ada dan nyata, selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami bawa setiap pujian hati kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu. Amin. Hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanyalah bagi-Mu. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan, bahwa setiap pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sembah puji hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih buat
Kami bawa dengan segenap hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Mari bersama malam hari ini, mari setiap kita yang mengalami setiap kebaikan lepas kebagikan, mari bersama naikkan pujian-Mu, mari sembah. Haleluya. Oh, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau bagian yang paling berharga dalam hidup kami. Kasih dan kemurahan-Mu itu jauh lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan. Mari setiap hati yang datang, kami mau menikmati kasih dan kemurahan. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Amin. Menjadikanku indah Terima kasih Tuhan. dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. mari dengan hati yang bersyukur katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. satu kali lagi mari bersama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah Amin. dan semakin indah bagimu. Haleluya. Permata hatiku. Engkau Yesus, satu-satunya. Mari naikkan setiap ucapan syukur malam hari ini. Mari setiap kita yang datang dengan hati yang terbuka, angkat setiap hatimu. Mari naikkan setiap doamu pribadi lepas pribadi. Yesus. haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji Tuhan, iya dan amin. Janjimu itu ajaib Tuhan buat kami. Kami percaya dengan iman kami menangkap setiap janji Tuhan malam ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu nyata malam hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami merasakan kasih Tuhan nyata. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kemurahan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari lebih lagi, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami berserah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kekuatan-Mu ku percaya. Kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, dahsyat Engkau Tuhan. Hati kami percaya, oh Tuhan, Engkau sumber kemenangan kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya.
Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab memilih di dalam hadirat-Mu itu adalah bagian yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan tinggal tenang. Kami mengandalkan Engkau, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Biarlah Tuhan kami punya hati yang selalu rindu untuk mengenal jalan kebenaran-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan agar hidup kami boleh sepadan dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya seorang ibu berumur 63 tahun. Saya berasal dari Mojokerto. Iya, shalom, selamat malam yang ada di Mojokerto. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ini jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak awal pandemi sampai sekarang. Berarti ibu jemaat mula-mula ya, dari awal pandemi. Sampai sekarang khotbah-khotbah ibu ya, bahkan yang lainnya juga, khotbah ibu yang lainnya juga saya ikuti semua. Saya bersyukur sekali ya, karena setelah mendengar firman Tuhan yang ibu sampaikan, hidup saya sangat banyak diubahkan. Dulu saya ini orangnya suka marah. Sekarang sudah tidak lagi Bu. Dulu saya sering kepahitan, bahkan susah untuk mengampuni orang lain. Sekarang saya mudah untuk melepaskan pengampunan. Bahkan puji Tuhan, karakter saya juga diubahkan oleh firman Tuhan yang saya dengar dari ibu ya. Terima kasih ya. Masih banyak lagi karakter saya yang diubahkan Tuhan. Saya tidak tahu apa jadinya Bu kalau saya tidak mendengarkan firman Tuhan yang ibu sampaikan lewat khotbah-khotbah ibu. Puji Tuhan ya. Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan itu memang sanggup mengubah karakter, sanggup mengubahkan hidup manusia sehingga kita ini boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oh iya Bu, saya juga baru sadar bahwa sekarang ya betapa banyak mujizat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami tidak terhitung. Salah satu mujizat Tuhan yang saya alami ya, setiap 6 bulan sekali saya ini disuruh oleh dokter untuk periksa laboratorium lengkap. Dan setiap pemeriksaan hasilnya ada yang baik, ada yang buruk. Salah satunya ginjal saya.
Dari hasil urin ya tinggi sekali ya. Normalnya itu hanya 30 tapi ini mencapai 223,07. Tapi anehnya saya ini tenang saja dan tidak ada perasaan khawatir apapun. Saya juga tidak pernah minum obat apapun kecuali obat jantung saya karena saya punya riwayat jantung. Pada bulan yang lalu ya saya bernasar, apapun hasil dari pemeriksaan laboratorium saya akan bersaksi di mesbah doa. Ya, dan saya mau menepati nasar saya ini, Bu. Saya juga tidak pernah lupa untuk berdoa walaupun keadaan saya kurang sehat, kurang baik sekalipun. Ya selalu ya saya ini doa dan saya ini tidak mengerti selama ini saya kalau berdoa saya menuntut Tuhan. Tapi setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, ya Ibu selalu berkata jangan menuntut Tuhan. Meminta mujizat ya terus ya. Jangan hanya mengejar mujizat Tuhan saja, ikut Tuhan itu harus mau menderita. Ya bahkan berdoa walaupun hidup kita pas-pasan. Tapi saya bersyukur juga kami tidak pernah kelaparan ya, dan saya sangat bersyukur saya bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Yesus adalah Tuhan yang juru selamat yang sempurna. Oh ya Ibu, ya saya ini ya bukan tadinya bukan dari keluarga Kristen. Saya di rumah ini hanya saya sendiri ya yang percaya kepada Yesus. Kedua anak saya sudah menikah mengikuti suaminya. Saya sudah putus kontak dengan suami selama 6 tahun karena suami saya pergi entah kemana. Ya saya tidak ketemu, saya sudah mencari kemana-mana. Saya hanya pasrah kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Ibu, sekian kesaksian saya ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu dan seluruh keluarga besar serta seluruh tim mesbah doa. Biarlah terus menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin ya. Puji Tuhan, ya Tuhan itu dahsyat dan ajaib ya. Kita bersyukur ya bahwa apapun pergumulan kita ketika kita ini sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, buat Ibu yang dari Mojokerto ya berat ditinggal suami tanpa ada kabar, sampai sekarang suaminya tidak tahu di mana. Namun percayalah Tuhan memberikan kekuatan ya, biarlah kesembuhan sempurna boleh Ibu alami. Ya puji Tuhan kalau Ibu sudah diubahkan, sekarang gak pernah marah-marah, gampang untuk mengampuni dan tidak mudah sakit hati. Itu yang terpenting agar kita ini memiliki damai sejahtera. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal 28 bagaimana Saul meminta ya petenung atau peramal untuk memanggilkan dia arwah dari Samuel. Tetapi belum lagi ya tukang tenung itu memanggil, Tuhan yang menyatakan. Ya Samuel muncul dan mengatakan firman Tuhan. Dan dia bahkan berkata, aku melihat sesuatu yang ilahi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Untuk melakukan sesuatu bagi kepentingannya Tuhan itu sanggup ya. Jadi bukan orang itu yang berhasil memanggil arwah, tapi Tuhanlah yang menyatakan kehendaknya lewat Samuel buat ya Saul. Bahwa sekali lagi ditekankan Tuhan sudah meninggalkan engkau karena engkau tidak taat kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang 1 Samuel pasal 29. Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, ya, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yizreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul?
Raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini. Ayat yang keempat, tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya kecuali dengan memberi kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang ya secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, panglima-panglima dari orang Filistin lainnya itu mengetahui bahwa Daud itu adalah orang yang waktu itu masih muda, ya, bahkan mereka masih ingat dengan jelas bahwa Daud itu adalah seorang yang pernah membunuh pahlawan mereka, yaitu Goliat. Ya, sementara pada waktu itu Goliat itu adalah jagoan mereka, ya. Dan Goliat itu membunuh ratusan prajurit, ya. Goliat itu ya adalah orang yang terlatih, dia bahkan jago berperang, tetapi ya Daud membunuh ratusan prajurit orang Filistin dan merupakan pahlawan yang dipuji dalam lagu-lagu kemenangan di Israel, bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ya, secara manusia panglima-panglima orang Filistin ini pasti meragukan, ya tidak mungkin, ya kalau dia memang benar berpihak kepada kita. Kalau nanti satu saat dia berbalik untuk menjadi lawan kita, itu akan sangat berbahaya. Sebab itu mereka meminta kepada rajanya, yaitu Raja Akis, untuk mengirim Daud itu pulang. Mereka takut ya ketika pertempuran semakin memanas, Daud berbalik menyerang mereka. Dan ya walaupun awalnya Daud jengkel karena hal ini, namun Allah itu memakai semua peristiwa untuk ya menyatakan kehendaknya, ya, dan supaya Daud tidak berperang melawan orang Israel dan juga melawan Saul, ya. Jadi lihat Tuhan itu menyatakan, ya, dan dikatakan di sana ayat 6, lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, ya, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada Akis, apa yang telah kuperbuat, ya, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja. Ayat 9, lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah ya pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah ya kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu maju bergerak di Yisrael. Kita tahu bahwa ya Tuhan itu memiliki ya banyak cara. Daud dilema, apakah dia akan pergi berperang dan sungguh-sungguh melawan orang Israel dan menghancurkan orang Israel, karena dia pasti tidak akan mungkin bisa berpura-pura di tengah tentara orang Filistin. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan hati para panglima-panglima Filistin untuk menyuruh Daud kembali ke daerah Filistin dan dia tidak usah ikut berperang. Mereka lah yang akan berperang melawan Israel, melawan Saul. Ya, dari sini kita melihat apa yang menjadi pergumulan Daud.
Dia pasti tidak enak untuk berperang melawan Saul dan orang Israel, yaitu bangsanya sendiri. Tapi dia juga nggak mungkin menyatakan kepada Raja Akis dan seluruh tentara Filistin bahwa dia membela Israel. Karena itu Tuhan yang menggerakkan hati para panglima itu untuk menyuruh Daud pulang ke negeri Filistin, sementara para tentara orang Filistin yang terus untuk maju berperang. Ya, karena itu ya kita melihat ya ketika kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, ya seringkali ya kita ini tidak perlu ya berpikir terlalu ya keras, karena Tuhanlah yang akan turut bekerja untuk menyatakan ya kehendaknya. Tuhan tidak ingin Daud berperang melawan orang Filistin, karena itu dia gerakkan hati para panglima. Kita lanjut 1 Samuel pasal 30, Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita lihat di sini ya, dikatakan bahwa kota Siklak, tempat istri Daud, Abigail, dan istrinya ya yang satunya itu diserbu ya. Abigail dan Hinoam ya itu mengalami satu kepedihan karena kota mereka dibakar. Waktu Daud pulang, dia kaget melihat ya apa yang terjadi. Kota itu sudah dibakar. Dan seluruh penduduknya mau melempari Daud dengan batu, tetapi Daud meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 7 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek bahwa bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Bapak Ibu, kita lihat di sini diperhadapkan dengan tragedi ya hilangnya keluarga mereka. Daud dan para prajuritnya ya mulai berbalik melawan ya dia, dan bahkan ya berencana untuk membunuhnya. Kita lihat di sini bukannya merencanakan tindakan penyelamatan, mereka malah mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Namun Daud mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan dan dia mencari solusi, ya bukan mencari kambing hitam. Daud mencari jalan keluar. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, dan kita melihat di sini akhirnya Daud bertanya kepada Allah, dikatakan. Berbeda dengan Saul bertanya kepada Allah tidak dijawab. Tuhan tidak berfirman, Tuhan juga tidak menyatakan lewat mimpi. Tapi ketika Daud bertanya, Tuhan langsung berfirman, ya kejarlah, Tuhan berkata. Maka engkau akan mendapatkan kemenangan, ya kejarlah gerombolan itu dan lepaskan para tawanan. Lalu Daud bergerak dengan 600 pasukannya, dan akhirnya 200 kelelahan, Daud melanjutkan perjalanan dengan 400.
Saya melihat di sini ada satu yang luar biasa ketika Daud bertanya kepada Tuhan. Ya, Daud pada waktu itu dia tidak bisa pergi ke kemah suci untuk meminta petunjuk karena kemah suci berada di wilayah Saul. Oleh karena itu dia membutuhkan efod, ya, satu-satunya benda yang dimilikinya yang ada kaitannya dengan kemah suci. Di hadapan imam dan baju imam ini Daud meminta petunjuk Allah. Pada waktu Daud meminta efod, dia sebetulnya meminta imam untuk membawakan Urim dan Tumim kepadanya, yang disimpan ya di kantong yang melekat di efod. Hanya imam besar yang bisa membawa dan memakai Urim dan Tumim untuk melihat ya petunjuk dari Tuhan. Akhirnya Daud bertanya kepada Tuhan, ya, dan Tuhan langsung menjawab. Ya, apa yang menjadi perbedaan dengan Saul bertanya tidak dijawab, yaitu perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan atas hidup seseorang, maka ketika dia berdoa, dia bertanya, dijawab. Tapi ketika dosa itu sudah menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita gak akan mendapatkan jawaban apa-apa. Ya, karena itu ingat firman Tuhan bilang, bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi ya dosamu itu yang menghalangi semua yang baik daripadamu. Ayat 11 berkata di sana, kemudian mereka menemui ya seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia air, minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ya, kami telah menyerbu tanah Negeb, ya, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke arah gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan kepadamu jalan kepada gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan. Karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, luar biasa Daud maju. Sebab orang-orang Amalek itu secara kejam, ya, telah menyerbu membakar kota Siklak, bahkan mereka meninggalkan budak yang sakit. Tetapi Allah memakai budak itu untuk menunjukkan jalan kemana mereka lari, ya, ke perkemahan mana mereka ada. Lalu Daud dan orang-orangnya ia memberi anak muda itu makan, budak itu makan, dan dia berkata, ya, aku akan menunjukkan tapi engkau jangan membunuh aku dan juga jangan serahkan aku kepada tuanku. Akhirnya pada keesokan paginya Daud menyerbu mereka dan tidak ada satu orang pun yang lolos kecuali 400 orang melarikan diri dengan unta. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki, anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ya, Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. 22, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya,
Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Ya, siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah hal itu sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ya, kita melihat Daud membuat peraturan ya untuk mencegah perpecahan terjadi. Memang bahaya ketika dalam sekelompok mulai terjadi iri hati. Yang pergi perang berkata, enak aja mereka gak ikut perang, masa mereka dapat hasil jarahan ya. Ya buat mereka kita kembalikan aja istri dan anaknya, tapi barang-barangnya gak usah karena mereka gak ikut berperang. Ya, lalu Daud berkata tidak boleh seperti itu. Kita harus adil terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Sejak saat itu Daud membuat peraturan bahwa orang-orang yang tidak pergi berperang, yang menjaga peralatan itu akan diperlakukan sama dengan orang-orang yang pergi berperang. Ya, dan akhirnya dewasa ini pun diperlakukan beberapa orang untuk memberikan pelayanan-pelayanan pendukung yang diperlukan untuk setiap prajurit di dalam pertempuran. Bahkan dalam gereja dan organisasi lainnya kita juga harus memperlakukan orang-orang yang memberikan pelayanan pendukung sama pentingnya dengan orang-orang yang berada di garis depan. Karena kita ini tubuh Kristus saling membutuhkan. Ya, kalau nggak ada ini juga yang sana nggak bisa jalan. Ya, dan itu tidak boleh ada iri hati supaya tidak terjadi perpecahan. Daud memperoleh kemenangan yang besar. Ya, dia bawa pulang kembali istrinya dan juga semua orang-orang yang sudah ditawan ya kembali lagi ya, dan kita melihat siapa yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menyertai Daud. Iya, dan kita lihat di sana ya, sedikit lagi kita selesaikan. Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda ayat 26. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda. Ya, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Areor, kepada yang di Simfot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, ya, kepada yang di Bor Asan, kepada orang yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan juga kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Jadi Daud tidak memakan sendiri semua hasil jarahan, tetapi dibagi rata. Ya, kita belajar banyak hal pada malam hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang juga yang hidup dengan hati yang tulus dan berkenan kepada Tuhan, agar kita boleh mendengar suara Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal dalam kami menjalani hidup kami, agar kami boleh selalu berkenan kepada Tuhan. Kami belajar ketika Daud ya mengalami apapun yang menyakitkan, pertentangan, ya bahkan pergumulan yang begitu besar, dia kembali melihat kotanya, istri-istrinya sudah dibawa lari. Dia mencari Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, maju, engkau akan memperoleh kemenangan. Dan apa yang dilakukan Daud, dia tunduk kepada apa yang Tuhan suruh dan dia memperoleh kemenangan. Biarlah kami juga semua Tuhan belajar taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kami melihat kemenangan demi kemenangan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, yang ingin keluar dari setiap ikatan dosa apapun, Tuhan engkau lepaskan dan bebaskan. Setiap mereka juga yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kau juga Tuhan yang menyembuhkan setiap yang sakit malam ini. Mari Bapak Ibu letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan jalan keluar yang terbaik, bahkan pembeli yang terbaik, agar setiap masalah keuangan boleh terselesaikan. Kami juga boleh bertobat dan hidup di dalam kebenaran Tuhan.
Berkati juga setiap mereka Bapa yang rindu pemulihan keluarga, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Kami berdoa mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Shalom. Damai sejahtera Kristus turun bagi bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia boleh mengalami lautan Tuhan. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, boleh mengalami lautan Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Bahkan kami percaya secara khusus Indonesia ada di hatimu Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Menjelang pemilihan umum, Tuhan, pilkada, juga pilpres 2024, Tuhan sudah memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Biar itulah yang terjadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di Indonesia. Terima kasih Bapak, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.